Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Classic side-eye. Criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Priyanto selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2 serta teman-teman mahasiswa atau mahasiswi kelas 2025E yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data mengenai akomodasi mahasiswa dari rumah ke kampus serta dari kampus ke rumah. Nah, dalam data ini membahas hubungan antara kelas, domisili, jenis kelamin, dan pilihan transportasi yang digunakan mahasiswa dalam aktivitas perkuliahan sehari-hari. Melalui penelitian tersebut, kita ini dapat mengetahui transportasi apa yang paling banyak digunakan mahasiswa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihannya. Data ini juga membantu memahami bagaimana mobilitas mahasiswa ini berlangsung setiap hari, baik saat berangkat ke kampus maupun saat pulang ke rumah. Nah, selanjutnya mari kita simak videonya ya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Laporan Hasil Penelitian Analisis Data Karakter Mahasiswa S1 Manajemen di Angkatan 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rikita Fairen Devana dari kelas 2025E dengan NIM akhir 336. Selanjutnya yang pertama di sini ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif karena data yang dianalisis ini berbentuk angka dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai domisili mahasiswa, jenis kelamin, serta moda transportasi yang digunakan dari rumah ke kampus maupun dari kampus ke rumah. Nah, jadi teknik analisis yang digunakan ini itu berupa cross-tab atau tabulasi silang dengan bantuan SPSS ini untuk melihat hubungan antara domisili, jenis kelamin, dan akomodasi mahasiswa. Cross-tab ini digunakan agar data ini tuh lebih mudah dipahami dan dapat menunjukkan kecenderungan pilihan transportasi berdasarkan kelompok tertentu. Data yang diperoleh dari 316 responden ini melalui kuesioner yang berisi informasi mengenai tempat tinggal dan moda transportasi yang digunakan mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya di sini ada data kelas dan akomodasi dari rumah ke kampus. Dari tabel pertama ini menunjukkan hubungan antara kelas dengan akomodasi dari rumah ke kampus, yaitu pada 316 responden. Yang data ini itu bertujuan untuk melihat jenis transportasi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa dari masing-masing kelas saat berangkat ke kampus. Berdasarkan tabel, mayoritas mahasiswa ini dari berbagai kelas menggunakan kendaraan pribadi, yaitu sebanyak 249 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan pribadi ini menjadi pilihan utama karena lebih praktis, cepat, nyaman, dan fleksibel dalam mengatur waktu perjalanan. Nah, mahasiswa ini dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan tanpa bergantung pada transportasi umum. Selanjutnya, penggunaan ojek online ini berjumlah 30 orang dan biasanya ini dipilih oleh mahasiswa yang tidak membawa kendaraan sendiri atau membutuhkan transportasi yang cepat. Penggunaan kereta di sini ada 13 orang yang umumnya berasal dari daerah yang cukup jauh dari kampus sehingga membutuhkan transportasi jarak jauh yang lebih efisien. Sedangkan jalan kaki ini menjadi pilihan yang paling sedikit karena hanya mahasiswa yang tinggal sangat dekat dengan kampus yang dapat menggunakan cara ini. Nah, dari tabel pertama ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan kelas ini tidak terlalu mempengaruhi pilihan transportasi karena hampir seluruh kelas ini lebih dominan menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana utama untuk menuju kampus. Selanjutnya ada data jenis kelamin, domisili, dan akomodasi dari kampus ke rumah.
Nah, dari tabel data kedua ini menunjukkan hubungan antara domisili, jenis kelamin, dan akomodasi dari kampus ke rumah dengan total 316 responden. Nah, data ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tempat tinggal mahasiswa dan jenis kelamin ini mempengaruhi pilihan transportasi saat pulang dari kampus. Sebagian besar mahasiswa ini berasal dari luar Surabaya sebanyak 193 orang. Sedangkan mahasiswa yang berdomisili di Surabaya ini sebanyak 123 orang. Hal ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa ini yang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh setiap hari untuk pulang dari kampus ke rumah. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden perempuan ini lebih banyak, sebanyak 202 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 114 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden ini dalam penelitian ini adalah mahasiswa perempuan. Selanjutnya, untuk pilihan transportasi, kendaraan pribadi menjadi moda yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 248 orang. Hal ini karena kendaraan pribadi yang dianggap lebih nyaman, aman, cepat, dan sangat fleksibel. Selanjutnya, ojek online digunakan oleh 31 orang yang karena praktis dan dapat mudah diakses, terutama bagi mahasiswa yang tidak membawa kendaraan sendiri. Nah, jalan kaki ini digunakan oleh 23 orang, sedangkan kereta digunakan oleh 14 orang. Dan umumnya dipilih oleh mahasiswa dari luar Surabaya karena lebih sesuai untuk perjalanan jarak jauh. Selain itu, mahasiswa perempuan ini lebih dominan menggunakan kendaraan pribadi dan ojek online karena kedua transportasi tersebut dianggap lebih aman dan nyaman. Mahasiswa dari luar Surabaya juga lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dan kereta karena membutuhkan transportasi yang mendukung perjalanan jarak jauh. Nah, dari tabel kedua ini dapat disimpulkan bahwa domisili dan jenis kelamin berpengaruh terhadap pemilihan transportasi mahasiswa saat pulang dari kampus. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari dua data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas mahasiswa ini menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi karena lebih cepat, efisien, nyaman, dan fleksibel dalam aktivitas mahasiswa sehari-hari. Kendaraan pribadi ini menjadi pilihan utama baik saat berangkat ke kampus maupun saat pulang ke rumah karena dapat menghemat waktu dan memudahkan mobilitas mahasiswa. Nah, sebagian besar responden ini berasal dari luar Surabaya dan didominasi oleh perempuan. Domisili ini sangat mempengaruhi pilihan transportasi karena mahasiswa yang tinggal jauh dari kampus cenderung memilih kendaraan pribadi atau transportasi lain yang lebih praktis dibanding berjalan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa jarak tempat tinggal menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan moda transportasi mahasiswa. Selain itu, faktor kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses juga menjadi alasan utama mahasiswa dalam memilih transportasi untuk aktivitas sehari-hari. Nah, demikian pemaparan hasil analisis data yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa ini menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi utama karena lebih praktis, nyaman, dan efisien. Selain itu, domisili serta jenis kelamin juga mempengaruhi pilihan transportasi mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari. Semoga penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai pola mobilitas mahasiswa, serta menjadi gambaran tentang pentingnya transportasi yang mendukung aktivitas perkuliahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Frianto selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2 serta teman-teman mahasiswa atau mahasiswi Prodi Manajemen kelas 2025E atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.